dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini spesial Dialog Metro TV Jateng DIY hadir ke hadapan Anda bersama saya Rida Pulpi, dan pagi ini saya tidak berada di studio seperti biasa, namun saya berada di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang menikmati pagi dan juga sejuknya Kota Semarang di pagi hari. Dan pemirsa, 3 tahun yang lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini menggabungkan seluruh PD PKK se-Jawa Tengah menjadi sebuah entitas baru yang bernama PT BPR BKK Jateng Perseroda. Dan meskipun dibentuk di tengah kondisi keuangan yang belum stabil, namun menginjak usianya yang ketiga tahun ini, per Mei tahun 2022, asetnya ini mencapai 2 triliun lebih. Dan tak hanya itu, beragam produk dan juga inovasi ini diberikan oleh BPR BKK Jateng untuk menyokong dan juga untuk membuat UMKM di Jawa Tengah ini semakin maju. Nah, selama 30 menit ke depan kami akan berbincang dan juga berdiskusi pastinya dengan narasumber pagi hari ini yang hebat. Saya akan menyapa narasumber kami dulu pagi hari ini. Ada Bapak Sumarno, Sekretariat Daerah Jawa Tengah dan Direktur Utama PT BPR BKK Jateng Perseroda. Ada Bapak Kusnanto. Halo, selamat pagi Bapak-bapak. Apa kabar? Pagi-pagi kita menikmati indahnya Taman Indonesia Kaya begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih juga sudah berkenan bergabung bersama kami di dialog spesial Dialog Metro TV Jateng DIY pada pagi hari ini. Saya pertama akan ke Pak Kusnanto terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk kasih, Mbak BPR BKK Jateng. Boleh tepuk tangannya. Oke Pak Kusnanto, 3 tahun berkembang melayani kebutuhan masyarakat Jawa Tengah termasuk UMKM. Apa progres dan perkembangannya? Apakah sudah memenuhi target? Terima kasih Mbak Pulpi, selamat pagi Pak Seda, Mbak Pulpi. Salam metal dari BKK Jateng buat masyarakat Jawa Tengah, khususnya customer BKK Jawa Tengah. Jadi BKK Jawa Tengah ini ada 3 fase penting yang memang harus dilalui. Yang pertama pada tanggal 2 Juli 2019, ini merupakan fase konsolidasi. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 ini fase pemberian izin prinsip dari OJK. Nah, ini yang menarik pada fase ketiga, pemberian izin usaha nih dari OJK. Nah, pemberian izin usaha ini otomatis BKK Jawa Tengah menjadi perbankan. Nah, tentunya ini sesuatu transformasi yang luar biasa, metamorfosa yang luar biasa. Nah, 3 fase inilah yang menginisiasi, mengilhami kami di BKK Jawa Tengah untuk bisa mewujudkan target dari pemegang saham pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota. Nah, capaiannya sangat luar biasa selama 3 tahun ini. Di awal kami konsolidasi, aset kami 2,3 triliun. Kemudian di tahun 2020, 2021 sudah angka 2,5 triliun. Alhamdulillah target kami di tahun 2022 ini mencapai 2,7 triliun. Nah, tumbuhnya aset ini dibarengi tumbuhnya funding atau dana pihak ketiga dari masyarakat. Di tahun 2020 kita di angka 2,0 triliun, kemudian di 2021 2,1 triliun, dan di 2022 ini target kami di angka 2,3 triliun. Nah, fungsi intermediari kami lakukan sehingga di outstanding kredit ini selalu growth dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 kita di angka 1,3 triliun, kemudian 1,4 triliun di tahun 2021, dan target kami di tahun 2022 ini 1,8 triliun. Ini capaiannya sangat luar biasa, dan daya dorong dari pemegang saham, dalamnya ada Pak Gu, Pak Seda, dan Bupati Wali Kota di Jawa Tengah sangat luar biasa Pak. Yang lebih menakjubkan lagi, karena kami sekarang sudah di angka, kalau di tahun 2020 sudah di angka 16,sekian%, sekarang sudah di angka 23%. Artinya bahwa kemampuan perbankan PT BKK Jawa Tengah ini dalam menghasilkan modal itu sangat luar biasa. Laba kami dari tahun ke tahun tumbuh. Di tahun 2020 kita baru laba 30 miliar. Di tahun 2021 kita sudah laba 57 miliar. Nah, target dari pemegang saham di tahun 2022 itu 75 miliar. Ini capaian-capaian yang luar biasa, dan tentunya perlu daya dukung dari semua masyarakat di Jawa Tengah, khususnya customer, pengguna jasa keuangan BKK Jawa Tengah. Nah, termasuk di dalamnya media nih. Kami butuh dukungan agar PT BKK Jawa Tengah selama usia 3 tahun ini berkiprah terus di Jawa Tengah.
Gitu, Mbak. 3 tahun, namun capaiannya sudah sangat Sudah luar sangat biasa luar begitu ya. biasa, Pak ya. Sekda, bukan hanya kepada masyarakat, tapi BPR BKK Jateng ini juga berkontribusi aktif pastinya untuk pemerintah daerah, kemudian juga pihak ketiga yang berkepentingan. Seberapa besar pengaruhnya? Ya, sebetulnya kalau tadi sudah dijelaskan Mas Kusmanto tadi bahwa awalnya ini kan tadinya kan dari sisi unit usahanya BKK ini kan tidak diawasi OJK. Ini digabung menjadi PT BPR BKK yang ini menjadi perbankan yang tentu saja kalau sudah diawasi OJK itu tadi satu dari tata kelola harus ada regulasi yang diikuti, bagaimana menjamin dana-dana masyarakat, bagaimana menyalurkan dana ke masyarakat itu ada yang mengawasi. Jadi tentu saja kita bagaimana PT BPR BKK ini bisa melaksanakan konsep bisnis yang sesuai dengan regulasi. Yang kedua kita memang ini kan BUMD kita ya, BUMD kita. Jadi pemerintah daerah itu membentuk BUMD. Ini tadi selepas dari kita menggabung itu adalah bagaimana meningkatkan kinerja ya. Bahwa BUMD itu dibentuk itu ada 2 tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana BUMD ini berkontribusi terhadap perekonomian di Jawa Tengah. Jadi kita sebenarnya lebih ke sananya. Ini karena perbankan jadi bisa menyalurkan dana-dana ke masyarakat yang pada gilirannya adalah menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Itu yang lebih utama, Yang kedua adalah karena ini adalah BUMD tentu saja bagaimana ini bisa berkontribusi juga terhadap penerimaan daerah. Karena ada konsep bisnisnya tentu kita juga mengharapkan kinerjanya adalah selain kinerja masalah dampaknya kepada masyarakat juga bagaimana berkontribusi kepada pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah pasti juga Iya, berpengaruh itu. ya, Iya, sudah itu berpengaruh. Kemudian tadi kontribusi terhadap perekonomian Jawa Tengah. Kita tahu kalau BPR BKK Jateng ini memiliki keterdekat begitu ya dengan masyarakat kecil, kemudian UMKM. Nah, sejauh mana Pak Dirut ini PT BPR BKK Jateng Perseroda ini mengambil alih untuk menyokong UMKM di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mbak Pulpi. BKK Jateng ini tidak hanya bergerak di sisi nominal saja ya, tapi bagaimana peran BKK Jawa Tengah memberikan perhatian terhadap pelaku-pelaku UMKM. Alhamdulillah BKK Jawa Tengah sudah dipercaya masyarakat. Kita punya customer 453 customer di funding kami Pak. Sementara di lending kami bisa menghimpun masyarakat sebesar 46.000 orang. Nah, kita bisa membayangkan ketika 453.000 funding, kemudian kita punya 46.000 di lending, nasabah di lending, ini tentunya PT BKK Jawa Tengah sesuai kitohnya itu memang di masyarakat menengah ke bawah ya. Jadi UMKM, dari dulu gitu, itu dari retail, gitu, Pak. segmennya BKK, BPR BKK itu adalah menengah ke bawah. Oke, menengah ke Ini bawah memang termasuk itu dari segmennya. Ya tentu saja yang masalah UMKM kan di posisi-posisi itu. Jadi ini sebenarnya kan ini kita harapannya tadi yang sudah kemarin dikelola di BKK ini dengan menjadi PT BPR BKK ini akan dikembangkan lagi. Oke, dikembangkan lagi UMKM ini lebih dikembangkan lagi. Apalagi Jawa Tengah sedang membangkitkan UMKM Go Digital, betul ya Pak ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai peran BPR BKK Jateng terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh